Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan apa itu toharoh, bersuci, dan najasah. 1. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersih. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mengerjakan sesuatu yang dengannya kita tidak boleh mengerjakan sholat, seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bersih. Quran Surat At-Taubah ayat 108. Toharoh itu lahir dari aktivitas membersihkan diri, dan bukan dengan sendirinya bersih. Wudhu dan mandi bukan termasuk toharoh, namun dampak dari wudhu dan mandi itu merupakan toharoh. Yang kedua yaitu pembagian toharoh. Pembagian toharoh ada dua, yaitu yang pertama toharoh maknawiyah atau kolbu, yaitu bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan beramal soleh. Toharoh ini lebih penting dan utama daripada toharoh badan. Yang kedua yaitu toharoh hisyah, yaitu mensucikan diri dari hadas dan najis, dan ini adalah bagian dari iman yang kedua. Allah mensyariatkan toharoh badan ini dengan wudhu dan mandi untuk tayamum. Yang ketiga yaitu hal yang mewajibkan toharoh. Hal yang mewajibkan seseorang melakukan toharoh adalah bertemunya dua kemaluan, keluarnya air mani, haid, nifas, wiladah, dan wafat. Keempat yaitu media bersuci. Media untuk bersuci yaitu menggunakan air. 1. Air mutlak, yaitu air hujan, air sumur, air laut, air sungai. Yang kedua air musyamas, yang ketiga air mustakmal, dan keempat air mustanajis. Kelima yaitu hikmah untuk bersuci. 1. Bersuci merupakan dorongan fitrah manusia, di mana manusia dengan fitrahnya tersebut pasti akan condong dengan kebersihan. Yang kedua yaitu menjaga kemuliaan umat Islam. Yang ketiga menjaga kesehatan. Kebersihan adalah salah satu faktor penting yang menjadi penyebab seseorang dapat terhindar dari penyakit. Yang keempat, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci dan bersih. Yang keenam yaitu definisi najasah. Islam menggunakan istilah najis untuk kotoran-kotoran yang bisa menyebabkan tidak sahnya sholat, seperti nanah, kotoran manusia, darah, air seni, muntahan, air liur anjing, daging babi, dan bangkai. Pengetahuan modern saat ini menetapkan benda-benda di atas sebagai virus dan tempat ideal untuk pengembangbiakan kuman. Syariat Islam mewajibkan pembersihan diri dari najis. Najis yang mengenai pakaian, tubuh, makanan, atau lantai harus disucikan dengan air. Mensucikan najis harus dengan menghilangkan bentuk aroma sekaligus warnanya, karena kuman baru dipastikan hilang bila ketiganya sudah tidak terdapat dalam benda yang ada najisnya. Yang ketujuh yaitu macam-macam najis. Macam-macam najis ada 3, yaitu najis mukafafah atau ringan, yaitu najis yang berarti air kencing anak kecil yang belum pernah makan selain air susu dan belum genap berusia 2 tahun. Yang kedua najis mutawasitoh atau sedang. Yang ketiga yaitu najis mughalladhoh atau berat, yang berarti najisnya anjing dan babi dan keturunan dari satu binatang tersebut. Yang kedelapan cara mensucikan najis. Najis mukafafah yang cara mensucikannya yaitu dengan air yang harus mengenai seluruh tempat yang terkena najis dan percikan yang kuat. Najis mutawasitoh dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis aniyahnya.
Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut, baru kemudian menyiram dengan air yang suci dan mensucikannya. Najis mughalladah dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan debu. Sebelum dibasuh, harus dibersihkan atau dihilangkan terlebih dahulu aniyahnya atau wujud najisnya. Itulah presentasi tadi. Sekarang untuk pertanyaannya ada 3, yaitu apa yang dimaksud wiladah? Wiladah yaitu berasal dari istilah dalam bahasa Arab yang artinya melahirkan. Mandi wiladah berarti mandi yang mewajibkan seorang wanita setelah melahirkan bayinya. Mandi wiladah adalah satu cara mensucikan diri seorang wanita dari hadas besar atau darah yang dikeluarkannya saat melahirkan. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Yang ketiga, apa yang dimaksud air musyamas, mustakmal, dan mustanajis. Air musyamas yakni air yang terkena sinar matahari sampai panas. Air ini suci mensucikan, tapi makruh untuk dipakai bersuci. Air mustakmal yakni air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci tapi tidak menyucikan, tidak boleh dipakai untuk bersuci, tapi kalau belum berubah rasa dan baunya masih tetap suci. Air najis yakni air sedikit atau banyak yang terkena najis sehingga berubah rasa atau baunya. Kalau air itu sedikit menjadi najis sebab bercampur dengan najis, baik keadaan berubah atau tidak. Tetapi kalau air itu banyak menjadi najis sebab bercampur dengan barang najis sampai berubah rasa atau baunya. Sekian presentasi tentang bab Thaharah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.